Derai air mata luapan rasa duka dan pilu masih terus mengalir dalam getir yang merasuk kalbu keluarga besar Ayu Ting Ting. Tak hanya kedua orang tua dari baby Raya Zoltan Farizal, Syifa Nuraini dan Nanda Farizal, tapi juga kakek dan neneknya Abdul Rozak dan Umi Kalsum. Bahkan ketika dilakukan ziarah makam di hari ketiga, tangis keluarga Ayu Ting Ting kembali pecah di pusara baby Zoltan. Abdul Rozak dan Umi Kalsum selaku kakek dan nenek baby Zoltan tampak memeluk dan mengelus batu nisan cucu tercinta mereka yang kehadirannya ke dunia telah lama mereka impikan lantaran cucu laki-laki pertama dalam keluarga Abdul Rozak. Namun, belum 2 bulan kegembiraan mereka sebagai kakek dan nenek menyambut kehadirannya di dunia, sang Halik justru mengambilnya kembali. Dalam nada lirih di antara pusara baby Zoltan, sempat terlontar dari mulut Umi Kalsum meminta baby Zoltan untuk memaafkan ibundanya Syifa Nuraini. Lantas, seperti apa potret kedekatan Umi Kalsum dengan cucu-cucu kesayangannya selama ini? Seperti apa pula respon Umi Kalsum ketika Boy William bertandang ke rumah duka baby Zoltan? Benarkah berbeda dengan responnya terhadap kehadiran Ivan Gunawan? Seperti apa keterangan penjaga makam hingga penjual bunga melihat duka Umi Kalsum dan Abdul Rozak kehilangan cucu tercinta mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dalam beberapa postingan yang dibagikan melalui akun sosial medianya, Ibunda Ayu Ting Ting, Umi Kalsum, tampak menunjukkan kedekatan dirinya dengan cucu-cucunya. Karena itulah maka suatu hal yang wajar jika Umi Kalsum tampak begitu sedih dan terpukul saat cucu laki-laki satu-satunya yang telah dinantikannya sejak lama, toh kembali kepada Sang Pencipta juga dalam waktu yang singkat. Kedekatan Umi Kalsum dengan cucu-cucunya juga dirasakan oleh penjual bunga di makam baby Zoltan yang juga sempat melihat tangis Umi Kalsum meratapi kehilangan cucu tercintanya. Duka yang dirasakan oleh keluarga Ayu Ting Ting khususnya Umi Kalsum juga memantik rasa sedih pada Alisa Subandono selaku seorang ibu yang memiliki anak. Alisa selain memberikan ucapan turut berduka cita untuk keluarga Ayu Ting Ting, juga menyampaikan pesan kepada keluarga Ayu Ting Ting untuk tetap saling menguatkan di tengah peristiwa duka ini.
keluarga yang ditinggalkan, terutama orang tuanya, diberikan kekuatan, diberikan keikhlasan, dan semoga selalu bisa tabah dalam menghadapi ini semua gitu. Cuman memang sama-sama punya anak kecil, jadi bisa merasakan bagaimana sedihnya gitu, dan sampai mungkin kan setiap orang memang punya cara tersendiri untuk meluapkan kesedihannya gitu. Dan kalau dari yang saya baca, kalau tidak salah kan adiknya Ayu Ting Ting itu menuangkan asinya yang sudah diperah, kemudian Iya, itu kakak melihatnya bagaimana Kak, sebagai seorang ibu gitu? Sedih dan bisa sangat memahami gitu. Jadi memang untuk saat ini yang diperlukan adalah support dan dukungan yang luar biasa dari keluarga untuk saling menguatkan satu sama lain. Tentunya juga sebagai seorang ibu yang sama-sama lagi memiliki baby, sedih banget gitu, dan menjadi menjadi pengingat juga bahwa semua ini anak itu amanah untuk kita. Jadi selama kita masih bisa, kita jaga baik-baik, kita rawat baik-baik, dan memang semua sudah takdir Allah gitu, tapi kita tetap harus berusaha yang terbaik sebagai orang tua. Dari pertama sampai hari 2 hari apa berturut-turut memang kesini. Sama Ted 3 hari dia nggak beli kembang sini. Tapi pertama mah dia belinya di sini, air mawar, kembang gitu, gantian lah gitu, 50-50. Ayu sama keluarga ya? Sama keluarganya. Ada siapa aja? Pak Abdul Rojak, Umi Kalsum, Ayu, sama Adi Sifa, sama suaminya. Wah, kayaknya gimana ya? Nangisnya itu sampai kelewat batas banget, nangisnya benar-benar kehilangan ya. Namanya cucu laki-laki sih ya. Ya pasti kan sayang banget. Ya, kan kebanyakan perempuan. Pak Haji Abdul Rojak tuh memang belum punya anak laki. Pas keluar lahir laki-laki ya sayangnya minta ampun. Ya jelas sedih lah, namanya tinggal cucu laki-laki yang dikepengenin lah gitu. Sementara itu, pengurus pemakaman TPU Lamperes Sukmajaya Depok, Jawa Barat memberikan penjelasan bahwa pusara Baby Zoltan berdekatan dengan pusara adik Ayu Ting Ting yang meninggal tahun 1995 silam. Pusara mereka juga berdekatan dengan pusara buyut dari Baby Zoltan, yaitu ayah dari Abdul Rozak. Dan hal tersebut tentu memudahkan bagi keluarga Abdul Rozak untuk melakukan ziarah kubur. Ya, pusara adalah rumah terakhir dari setiap orang yang telah meninggal dunia. Namun, seperti dikatakan oleh Umi Pipik, bahwa semua yang bernyawa akan kembali kepada Sang Penciptanya. Umi Pipik yang juga menyampaikan rasa turut berbelasungkawa untuk keluarga besar Ayu Ting Ting, sekaligus berharap kepergian Baby Zoltan bisa menjadi suatu tabungan buat kedua orang tuanya kelak. Pemakaman umum tapi untuk 3 kelurahan aja teh. Jadi Mekarjaya, Sukmajaya, sama Tirtajaya. Itu khusus warga Cikumpa. Kalau pendatang nggak bisa ya, kecuali dia tinggal di Depok tahun 86 ke bawah baru bisa begitu. Nah, tanpa kecuali juga kalau misalnya bininya orang sini, dia ada haknya di sini, maupun laki gitu ya. Ini sebelah sini teh. Ya. Nah, ini bapaknya Ayah Rojak, Bapak Nai bin Siin ya. Nah, ini anaknya Ayah Rojak. Nah, ini yang baru aja teh, cucunya Ayah Rojak ya, anaknya si Pak ya. Ya maksudnya biar agak berdekatan aja, jadi nggak dipisah-pisah gitu teh. Jadi jaraknya kan enak gitu teh. Jaraknya enak, jadi emang satu keluarga di sini ya. Itu ya mungkin baru berapa bulan kali itu ya, cuma tanggal 2 bulan 4 kayaknya. Tahunnya sama soalnya teh. Iya, 1995. Wafatnya juga 1995 kan? Bulan 4, 2 bulan kayaknya ya. Adiknya kalau nggak salah deh, adiknya Ayu. Adiknya. Memang itu udah takdir yang maha kuasa. Iya kaget, ya kan jodoh mau kita nggak tahu ya, udah ditentukan dari sana. Waduh, pastilah itu pastilah. Yang dia tunggu-tunggu dari sebulan, 2 bulan, 9 bulan sampai pas lahir, ya kan? Kedatangan tamu lah, anggaplah tamu ya, besar itu seorang cucu, luar biasa banget lah, luar biasa itu.
cuma nggak gimana sih, gergetan gitu ya. Ya nama seorang cucu, apalagi seorang tuanya ya, itu seorang kakek itu ya melebihi daripada orang tua lah kayaknya. Gimana sih sedang kelahiran seorang bayi gitu kan, tiba-tiba dipanggil sama yang kuasa, ya kan, pastilah. Walaupun neneknya sendiri ya kan, ayah rojak juga mungkin ya, apalagi cucunya itu baru berapa, anak Ayu 1, anak Siva 1. Oh iya sayang, udahlah kayak harapan apa sih gitu ya, seorang ayah dan seorang nenek, seorang kakek, iya kan, dengan kedatangan. Malah seorang kakek itu kan lebih sayang cucu dibandingkan dengan anaknya sendiri. Itu yang saya rasakan seperti itu juga ya, apalagi ayah rojak ya. Semua yang bernyawa pasti akan kembali kepada Allah ya. Pasti akan mati dan akan kembali kepada Allah yang menciptakan. Dan saya turut berduka cita untuk Ayu dan keluarga. Semoga ini menjadi sebuah tabungan buat orang tuanya. Karena nanti nih anak ini yang akan menjemput orang tuanya langsung di surga. Ayu Ting Ting sebelumnya di tahlilan hari kedua sempat menjelaskan terkait kronologi meninggalnya Baby Zoltan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 di salah satu rumah sakit di kawasan Depok, Jawa Barat. Menurut Ayu Ting Ting, sebelum pergi untuk selamanya, Baby Zoltan memang mengalami gejala awal yang mengkhawatirkan seperti diare, buang air besar dan muntah-muntah, hingga tubuh Baby Zoltan mengalami lemas. Kondisi tersebut sempat membuat Ayu Ting Ting disaput rasa sangat khawatir hingga berinisiatif untuk meminta sang adik membawa Baby Zoltan ke rumah sakit. Hingga momen terakhir Ayu Ting Ting pada saat dikabarkan Baby Zoltan, keponakan kesayangannya ini telah pergi untuk selamanya, membuat Ayu Ting Ting yang ketika itu tengah berada di lokasi pemotretan merasa sangat syok dan terpukul. Sebagai sesama selebriti dan juga sahabat, Shiren Sungkar menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga Ayu Ting Ting dan berharap Sang Khalik memberi mereka keikhlasan dan kesabaran dalam menghadapi duka meninggalnya Baby Zoltan. Mungkin udah jalannya Allah gitu ya. Awalnya muntah-muntah gitu, terus buang air gitu. Ya kita pikirkan biasa ya, terus kita cek ke rumah sakit juga dokter bilang nggak ada apa-apa, karena emang habis imunisasi juga kan, pas banget gitu habis polio itu gitu. Jadi dari situ udah mulai gejalanya kayak muntah gitu. Terus kita bawalah ke rumah sakit, terus dokter bilang nggak apa-apa, memang gejalanya seperti itu, rata-rata kita anak-anak. Terus udah kita diemin, tapi setiap hari tuh nggak berhenti, ternyata muntah terus pup juga gitu. Jadi anaknya dehidrasi gitu. Dari situ udah dirujuk, kita awalnya di rumah sakit sini. Hari Rabu masuk rumah sakit, hari Kamisnya dipindah ke rumah sakit Bunda Margonda. Berarti 2 hari ya, Boy? Iya, di rumah sakit Bunda Margonda sampai hari Sabtu kemarin. Nah, saya kurang paham tuh, karena waktu pas kesana kan Kak Siva sama Nanda pas hari Jumat di imunisasi itu, sorenya dia udah muntah, udah pup, gitu. Sabtunya dibawa langsung ke rumah sakit itu lagi gitu. Ditanya sama dokter di rumah sakit Jakarta kan, ditanya sama dokter anak yang ngurusin si adek dari bayi gitu. Kayaknya nggak apa-apa deh, luar biasa. Ya karena kita percaya karena apa kata dokter, gitu kan. Ya sudah, ya nggak apa-apa ya udah. Sifanya saya juga nggak terlalu enggak ya, saya enggak cuma muntahnya doang. Saya pikir muntah ya, muntah sekali, paling sehari sekali ya gitu. Tapi ternyata ini enggak gitu, sekali itu bisa berkali-kali, pup juga sehari itu bisa berkali-kali gitu. Ya tapi memang udah takdirnya Allah juga. Bilangnya sih udah hidrasi ya gitu. Ya semua cepet banget terjadinya, kita juga bingung Mbak, Mas, kita juga nggak tahu seperti ini gitu. Jadi aduh udah nggak bisa ngapa-ngapain lah. Saya nggak. Dan Bu Ayu mendengar sendiri. Saya lagi pemotretan kemarin di pas hari Sabtu pagi. Jumat pagi saya ke rumah sakit, Sabtu paginya saya syuting, jadi saya nggak sempat ke rumah sakit kan. Karena saya photoshoot buat single baru nyampe, lagi make up, lagi hairdo gitu,
dikirim lah sama Siva gitu. Kok Zoltan pucat ya, kok adik pucat ya gitu. Kok pucatnya kayak gini gitu, kurang darah. Saya telepon, wah saya telepon bawel banget dari awal gitu. Coba deh transfusi darah deh, kalau emang tolong dong lakuin yang terbaik, tolong gitu, jangan sampai anak gue kenapa-napa gitu. Ternyata dokternya bilang nggak bisa langsung main transfusi aja, jadi kita harus ambil darah lagi, harus cek lab dan lain-lain gitu. Nah, dia ambil darah terakhir itu dia udah nggak ada respon, nangis tuh dia udah enggak. Kita juga kan jadi bingung ya, nggak nangis. Terus Siva bilang, ini gimana nih, ya udah gue pulang. Saya langsung pulang buru-buru dari sana ke rumah sakit. Terus saya ke rumah sakit udah lemes udah. Wah, telepon juga ayah, telepon nggak ada yang saya angkat. Saya nggak mau denger apapun gitu ya. Saya mau cepet nyampe aja. 2 bulan kurang 7 hari. Wah udah kayak anak saya kan. Sampai di jam berapa? Sore malam? 1, enggak. Saya cepet kok dari siang itu. Jam 1, jam 1:30 lah. Saya nyampe rumah sakit. Wah, udah gak karuan. Langsung dinyatakan nggak ada sama dokter dan tidak tertolong ya. Turut berduka cita, semoga Allah Ta'ala kasih keikhlasan, kasih kesabaran. Bismillah, insya Allah bisa menjadi syafaat nanti di surga kelak, insya Allah. Tabah ya. Kesedihan yang meluap dari rasa duka kehilangan cucu tercinta Baby Zoltan yang dirasakan Umi Kalsum tentu butuh waktu untuk bisa mereda. Lantas benarkah Ivan Gunawan dan Boy William seakan berlomba mendatangi rumah duka Baby Zoltan di kediaman Ayu Ting Ting di kawasan Depok, Jawa Barat? Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Oke. Sahabat sejati akan selalu hadir di situasi tersulit sahabat-sahabatnya. Ya, itu pula yang dilakukan Ivan Gunawan yang mendatangi rumah duka Baby Zoltan, rumah Ayu Ting Ting, teman Ivan Gunawan di Bilangan Depok, Jawa Barat, di hari kedua acara tahlilan digelar. Diungkapkan oleh Ivan Gunawan kepada awak media bahwa dirinya melihat ketabahan dan keikhlasan keluarga besar Ayu Ting Ting atas meninggalnya Baby Zoltan, keponakan ataupun cucu mereka. Namun menurut Ivan, wajar jika kesedihan begitu pekat sempat merasuki keluarga besar Ayu Ting Ting, apalagi kakek dan neneknya yang baru-baru ini bergembira atas hadirnya cucu laki-laki pertama dalam keluarga dalam waktu yang begitu cepat, kembali diambil oleh sang penciptanya. Padahal tak bisa ditampik bahwa memiliki cucu yang diimpikan kakek nenek, yaitu cucu laki-laki seperti Baby Zoltan, memang tidak mudah, apalagi butuh perjuangan yang luar biasa. Aigun, 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 Aigun. Aigun.
setelah kepergian cucu dari ayah sama ibu sama ponakan juga. Jadi hari ini aku nyempetin hadir karena memang kebetulan juga memang tahlilannya setelah Isya, jadi memang kebetulan pas waktunya aja. Dengar kabar sakitnya sih udah dari minggu lalu ya, tapi kan namanya berita anak bayi sakit kan, bayi rewel kan udah biasa ya gitu, tapi nggak tahu kalau sampai endingnya harus kehilangan seperti ini gitu. Karena kalau dari Igun sendiri kan juga masih punya keponakan yang kecil-kecil gitu, jadi kayak sebenarnya agak was-was juga ya gitu kan, punya anak kecil gitu. Keluarga sendiri insya Allah tabah, ikhlas, semuanya dikuatkan dong, karena kalau yang namanya umur kan lillahi ta'ala ya, kita nggak ada yang pernah tahu kapan ditinggal, kapan ditemui gitu kan. Jadi ya memang harus diikhlaskan gitu, karena kayak Gun sendiri juga udah ditinggalin orang tua gitu kan, jadi memang sudah ya memang harus berusaha gitu. Seperti halnya Ivan Gunawan yang mendatangi rumah Ayu Ting Ting, sahabat karibnya di Bilangan, Depok, Jawa Barat, Boy William yang juga sahabat dekat Ayu Ting Ting tak mau ketinggalan. Di tengah suasana duka yang menyelimuti keluarga Ayu Ting Ting, Boy William pun mendatangi rumah Ayu Ting Ting untuk menguatkan keluarga Ayu Ting Ting di tengah rasa duka atas meninggalnya Baby Zoltan, putra dari Syifa Nuraini dan Nanda Farizal. Hal itu terungkap dari postingan akun Umi Kalsum, ibunda Ayu Ting Ting di akun sosial media pribadinya, yang kemudian diposting ulang pula oleh Boy William di akun sosial media pribadinya dengan caption sebagai berikut. Terima kasih buat hari ini @Boy William, sudah sempatkan waktunya ke rumah ibu. Tulis ibunda Ayu Ting Ting sembari menandai akun Ayu Ting Ting, Syifa, Nanda Farizal, dan akun Boy William. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.